memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan pada materi pada siang hari ini. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Gilang Pratama. Pembahasan pertama adalah istilah perpajakan dalam KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Yang pertama, itu ada pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu ada wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga ada badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investi, kolektif, dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang kelima adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Yang keenam ada nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketujuh ada masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagai dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang kedelapan, tahun pajak ialah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang kesembilan, bagian tahun pajak ialah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang kesepuluh ada pajak yang terutang ialah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-11 ada surat pemberitahuan. Ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-12, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak. Yang ke-13 ada surat setoran pajak. Ialah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara. Yang keempat, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ialah surat ketetapan pajak yang menentukan misalnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, misalnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ke-15, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ke-16 ada surat ketetapan pajak nihil. Ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ke-17 ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Dalam surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Yang ke-18 ada surat ketagihan pajak.
ialah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ke-19 ada surat paksa atau surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang ke-20 ada kredit pajak untuk pajak penghasilan. Ialah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut. Ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Yang 21 ada kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai. Ialah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Yang kedua-dua ada pekerjaan bebas, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus bagi usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Yang ke-23 ada pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif, profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-24 ada bukti permulaan, ialah keadaan perbuatan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau denda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ke-25 ada pemeriksaan bukti permulaan, ialah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapat bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ke-26 ada penanggung jawab, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang wakil menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saudara, maaf saudara, saya potong dulu sebentar. Singkat-singkat saja saudara, singkat-singkat saja. Nah, silakan dilanjut. Ya. Lalu yang ke-27 ada pembukuan, yang ke-28 ada penelitian, yang 29 itu ya, ada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ke-30 ada penyidik, lalu ke-31 ada surat keputusan pembetulan, 32 ada surat keputusan keberatan, lalu ke-33 ada putusan banding. Lalu ke-34 ada putusan gugatan, ke-35 putusan peninjauan kembali, ke-36 surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, lalu ada surat keputusan pemberian imbalan bunga, lalu ke-38 ada tanggal dikirim, 39 ada tanggal diterima. Baik, yaitu ada selanjutnya, yaitu adalah NPWP. Apa itu NPWP? NPWP itu ialah salah satu identitas wajib dimiliki orang yang berpenghasilan, apalagi jika penghasilannya melebihi rata-rata orang kebanyakan. Di Indonesia, seseorang dengan kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak dan diberi nomor pokok wajib pajak atau nomor atau NPWP. Nah, pengertiannya, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, lalu surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE strip 60/PJ/2013 menyatakan bahwa setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP. NPWP sendiri terdiri dari 15 digit. Dengan rincian 9 digit pertama adalah kode wajib pajak. 3 digit selanjutnya merupakan
kode administrasi kantor wajib pajak terdaftar, dan 3 digit terakhir adalah kode 100 wajib pajak atau pusat atau cabang. Nah, di sini terlihat contoh dari kartu nomor NPWP. Nomor wajib pajak atau NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas, yang secara undang-undang ada peraturannya, yaitu pada pasal 1 ayat 6 UU nomor 16 tahun 2019. Adapun fungsi-fungsi NPWP, yang pertama adalah menghindarkan diri dari denda, yang kedua mempermudah pengajuan kredit, yang ketiga ada membuat surat izin usaha, yang keempat membuat rekening bank, dan yang kelima syarat pencairan dana dari negara. Nah, jenis-jenis NPWP terbagi ada dua, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan usaha. NPWP pribadi adalah kepemilikan NPWP secara individu atau perorangan dengan syarat telah memiliki pendapatan. Syarat seseorang terdaftar dalam NPWP pribadi yakni mempunyai penghasilan dari usaha, pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Lalu ada NPWP badan usaha. NPWP badan usaha adalah jenis NPWP yang kepemilikannya ditunjukkan kepada badan usaha atau perusahaan yang telah mendapatkan pendapatan hasil dari keuntungannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kamila dan Cindana. Ya, selanjutnya adalah PKP dan non-PKP. Definisi PKP adalah PKP pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. Definisi tersebut tidak termasuk pengusaha kecil yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian syarat. Pengusaha kecil atau non-PKP bisa atau wajib mendaftarkan diri menjadi PKP apabila peredaran usaha atau omset dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar rupiah. Caranya dengan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP dan nomor pokok pengusaha kena pajak. Definisi non-PKP. Non-PKP adalah badan usaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP. Biasanya usaha yang masuk ke dalam kategori non-PKP jika dilihat melalui omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Oleh karena itu, kewajiban membayar PPh atau faktur pajak pada perusahaan non-PKP dihapuskan. Sedangkan syarat menjadi non-PKP adalah peredaran usaha atau omset dalam 1 tahun harus kurang dari 4,8 miliar. Yang selanjutnya adalah hak dari PKP. Ada banyak hak yang dimiliki oleh PKP. Beberapa hak tersebut adalah pengusaha bisa melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan pajak yang PKP bayarkan. Yang kedua, pengusaha dapat melakukan kredit pembelian atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebagai pajak masukan. Yang kemudian selanjutnya, kewajiban PKP selain melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah PKP wajib memungut pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Yang kemudian wajib menyetorkan PPN atau PPNBM terutang yang dikreditkan dengan menggunakan surat setoran pajak. Lalu setelah memungut atau menyetorkan pajak, maka PKP wajib hukumnya untuk melaporkan surat pemberitahuan masa PPN atau PPNBM yang terutang secara periodik. Dan yang terakhir adalah kewajiban dalam hal diperiksa seperti memberi data yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh, kegiatan usaha, dan keterangan lainnya apabila diperlukan. Kewajiban non-PKP wajib berpartisipasi dalam perpajakan dengan menggunakan skema pajak penghasilan final. PPh final merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan dengan omset maksimal 4,8 miliar.
Tidak seperti jenis pajak lainnya, PPh final langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima. Tarif PPh final terbaru yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 0,5% yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas usaha dengan penghasilan bruto dan kriteria tertentu. PP yang diberlakukan sejak 1 Juni 2018 lalu ini dibuat untuk menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013, di mana sebelumnya tarif PPh final yang merupakan kewajiban pajak perusahaan non-PKP ditetapkan sebesar 1%. Keuntungan jika non-PKP dikukuhkan menjadi PKP. Dianggap memiliki sistem yang baik dan legal di mata hukum. Dianggap perusahaan besar dapat melakukan transaksi penjualan dengan bendahara pemerintah. Dan terakhir, pola produksi dan investasi yang lebih baik. Kerugian jika non-PKP dikukuhkan menjadi PKP. Pembayaran pajak semakin besar, mengurangi daya saing karena harga jual barang atau jasa lebih tinggi, dan yang terakhir menambah kerumitan dan risiko sanksi yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah fungsi pengukuhan PKP. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian tempat pengukuhan PKP. Terdapat kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Lalu kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Neneng Sri Supartini. Surat pemberitahuan atau SPT. Yang dimaksud surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuan. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang satu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. 4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis surat pemberitahuan ada 2. Yang pertama surat pemberitahuan tahunan, yaitu surat pemberitahuan satu masa pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua surat pemberitahuan masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak disampaikan paling lama akhir bulan. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama ada sanksi administrasi. Kesatu adalah SPT tahunan PPh orang pribadi adalah 100.000. Yang kedua SPT tahunan PPh badan 1 juta rupiah. Yang ketiga SPT massa PPN sejumlah 500.000. Yang keempat SPT massa lainnya sejumlah 100.000. Yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hak wajib pajak berkaitan dengan penyampaian SPT. Yang pertama, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang kedua, membetulkan SPT. Yang ketiga, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kalau kita di kelompok 1 telah selesai presentasi kami. Bila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 ya yang telah mempresentasikan KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Oke, saya mengomentari terkait PowerPoint dulu. PowerPoint cukup bagus ya. Namun kalau bisa itu ada enggak tulisan yang pertama awal-awal tadi ya. Awal-awal tadi boleh tulisan kayak gitu, tapi agar audiennya itu tidak monoton untuk mendengarkan itu dikasih kotak-kotak setiap setiap itu pengertian itu dikotaki atau gimana kayak gitu. Jadi jangan ditempel gitu aja kayak gitu. Terus masalah background sudah baik ya, masalah background sudah baik. Kemudian masalah presentasi ya, cara mempresentasikannya itu kebanyakan tadi membaca slide. Jadi ada ya tadi siapa tentang PKP tadi itu ada penambahan ya, yang penambahan yang itu tidak ada di slide kayak gitu. Jadi jangan membaca apa yang di slide. Jadi kita menjelaskannya itu dijelaskan sesuai dengan pemahaman kita gitu. Jadi di slide itu audien biar membaca di slide, tapi penjelasannya itu kita gitu. Jadi tidak membaca apa yang tertulis di slide saja kayak gitu. Terus untuk pembagian juga sudah oke. Mungkin itu ya. Saya mengomentari cara penyajiannya hanya itu. Terus kemudian di sini tidak ini ya. Kan di sini di RPS itu ada yang SKPKB sama SKPKBT. Ya itu belum ada di slide ya. Itu sebenarnya itu masuk di dalam materi KUP ya, SKP Surat Ketentuan Pajak itu ya. Itu. Nah, mungkin dari yang dipresentasikan tadi audien mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok presenter, silahkan. Siapa? Sebutkan nama ya, nama. Silakan. Yang kelompok presenter, silakan dicatat ya, dicatat nama dan nama sama ini, nama, pertanyaan sama jawaban. Ya. Jadi nanti tolong dicatat ya. Silakan mengemukakan pertanyaannya, nanti jawabannya di WA grup saja ya. Tapi pertanyaannya silakan dilontarkan di sini nggak apa-apa. Silakan. Kepada kaum presenter silakan siap-siap mencatat nama,
sama pertanyaan, nanti jawabannya ditulis ketika dijawab di WA grup. Ya, silakan. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman, Silakan. ada yang ingin bertanya? Yo, yang mau bertanya, yang mau bertanya. Gak ada yang bertanya ini. Udah pada ngerti, Pak. Oh, sudah ada ngerti ya. Pak mau nanya Pak, kalau mau nanya SPKBP boleh nggak Pak? Halo, ya, silakan. Siapa tadi? Ya. Tadi yang nanya siapa? Stephen, Pak. Gimana? Stephen? Hilang ya? Yang lain dulu, mungkin sinyalnya atau apanya. Yang lain dulu, silakan. Bapak mau nanya, misalnya kan kalau kita tinggal di rumah dinas gitu. Nah, itu yang bayar pajak. Bentar. Ini yang ditanyakan kepada yang presenter ya. Nanti dijawab oleh presenter di WA. Kalau misalkan tidak bisa jawab, nanti saya yang menjawab di WA. Kayak gitu. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Sebutin Silakan. nama sama kelompok tanya juga, Pak. Oh iya. Ya, satu-satu. Silakan sebutkan nama. Silakan. Anissa dulu. Nama saya Anissa Fida Fahira dari kelompok berapa ya? Kayaknya kelompok 6 deh, Pak. Kelompok 6. Iya, kelompok 6. Kan sekarang tuh wajib pajak. Maksudnya tuh kita kalau mau kerja itu kan harus punya NPWP ya. Itu tuh gimana cara bikinnya? Cara bikin NPWP. Segitu aja. Terima kasih. Ya, Mau baik, nanya Anissa. juga dong. Mau nanya. Ayo, Puja, nanya. Saya Puja Salma dari kelompok 4 ingin bertanya, kapan orang pribadi atau badan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak? Bentar, pelan-pelan ngomongnya. Kapan orang pribadi atau badan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak? Oke, dicatat dulu. Ratna dong mau nanya dari kelompok 5. Pipa dong mau nanya dari kelompok 5. Sabar, ngantri. Semua kelompok 1 tadi jangan hanya satu orang saja yang mencatat. Jadi semuanya mencatat kalau misalkan terlewatkan gitu ya. Jadi nanti bisa saling bantu. Saya juga mencatat itu. Nah, silakan. Dilanjut siapa Ratna tadi? boleh nanya nggak, Din? Ya, silakan, Ratna. Kan tadi ada PKP dan non PKP. Besaran pajak yang dikeluarkan pengusaha kena pajak sama yang enggak, sama yang non PKP, besarnya sama apa beda? Pajak yang harus dikeluarkan pengusaha tersebut seberapa banyak? Gimana? Coba ulang. Kan tadi kan ada pengusaha kena pajak yang omsetnya di atas 4,8 M per tahun. Nah, besaran pajak yang dikeluarkan pengusaha tersebut berapa persen dari penghasilan dia? Terus sama nggak pajak yang dikeluarkan pengusaha kena pajak sama yang non PKP? Besaran pajak yang dikeluarin dia. Ya. Din mau nanya dong, Din. Ngantri. Afifah dulu. Mau tanya. Afifa ya. Dulu, sabar. Tak catat dulu. Oke, silakan Afifah. Ya, kan misalnya kita belum kerja dan kita sudah mempunyai inian pajak. Nah, itu bagaimana?
bisa ketarik juga untuk bayar pajak atau tidak? Inian pajak apanya? NPWP, udah punya NPWP gitu? NPWP, udah punya NPWP, Oh, tapi oke. kitanya belum kerja. Apakah itu akan ditarik kena pajak atau tidak? Oke, dicatat dulu. Oke. Cika mau nanya. Yuk, silakan. Din, mau Cika Din. nanya ya. Oke. Oke, Cika dulu. Misalnya, nama saya Cika Priliani dari kelompok 6. Misalnya kita tinggal di rumah dinas nih. Nah, kita kan tinggal di situ. Apakah yang membayar pajak rumah tersebut kita atau pihak kedinasannya? Oke. Oke. Oke, sudah? Saya mau nanya, Pak. Sudah? Silakan, silakan. Nama saya Stephen Alexander Natal dari kelompok 3, ingin bertanya, jelaskan mengapa pencatatan masih diperkenankan dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Coba, Lek, pelan-pelan, Lek. Jelaskan mengapa pencatatan masih diperkenankan dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Saya mau nanya, Pak. Jelas, Din? Jelas. Jelas. Ya, silakan tadi siapa? Saya, Pak, saya Panji Kusmoaji dari kelompok 6. Ingin bertanya nih, apakah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri masih bayar pajak di Indonesia atau udah ngikut ke negeri orang yang ditinggalnya itu? Maaf saudara Panji, ya. Iya, Pak. Untuk masalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di luar negeri itu akan dibahas di pertemuan ketiga. Itu bukan di KUP. Oh, udah. Ya, maaf Ya, salah. Udah, Pak, Itu nggak jadi nanya, Pak, ditanyakan. berarti. Iya. Saya mau nanya, Pak. Din, mau nanya, Din. Coba, Din, ngantri. Asbi dulu, Asbi. Sok, Asbi. Din, siapa saja yang boleh mengikuti amnesti pajak? Kedengeran nggak, Din? Kedengeran. Oke. Sok, lanjut. Siapa tadi yang mau nanya? Din. Saya Muhammad Ilianto dari kelompok 2. Ingin bertanya. Din. Ya, silakan. Apa akibat kalau kita itu tidak membayar atau melaporkan surat pemberitahuan tahunan, Din? Oke, dicatat. Sudah? Oke, nanti sambil jalan ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, beberapa juga sudah saya catat. Tapi maaf tadi untuk pertanyaannya Saudara Panji, itu masalah orang pribadi tinggal di luar negeri itu nanti akan dibahas di pertemuan ketiga ya. Itu. Nah, tadi saudara di kelompok 1 belum menjelaskan terkait SKPK, surat ketetapan pajak, SKP. Surat ketetapan pajak ini saya akan share sedikit masalah surat ketetapan pajak materinya. Sebentar.
Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Udah banget. Jadi ada beberapa tadi yang dijelaskan surat SPT saja ya, SPT saja. Jadi selain SPT itu ada beberapa surat yang saudara harus ketahui di dalam perpajakan ya. Nah, saya sudah menyingkat jadi seperti ini. Jadi agar lebih mudah memahami, jadi jenis surat di dalam perpajakan itu saudara harus paham. Ya, jadi ada 4 jenis surat di dalam perpajakan. Yang pertama surat setoran pajak, surat pemberitahuan atau SPT yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, terus surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP. Jadi ada 4 surat di dalam perpajakan, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja, karena di buku juga sudah ada. Surat setoran pajak atau singkatannya SSP itu apa, kayak gitu ya. Jadi surat setoran pajak itu bukti kalau kita itu sudah membayar pajak. Ya, jadi kayak kalau kita beli barang itu kayak kwitansinya lah, kayak gitu. Tapi bentuknya beda ya sama kayak kwitansi. Jadi surat setoran pajak itu bentuknya itu sudah disediakan oleh Menteri Keuangan melalui kantor pelayanan pajak masing-masing ya. Jadi bentuknya bukan kwitansi kayak kita membeli barang kayak gitu. Jadi sudah ada apa namanya bentuknya ya. Fungsinya apa kayak gitu. Ketika kita sudah membayar pajak terus kita dapat SSP itu fungsinya apa? Ya sebagai bukti. Ya sebagai bukti bahwa kita itu telah membayar pajak. Kalau misalkan nanti dari KPP atau DJP itu ada apa ya pemberitahuan lagi bahwa kita belum membayar pajak, kita ditetapkan belum membayar pajak, kita bisa menunjukkan SSP itu ya itu ya kayak istilahnya kayak kalian itu membayar apa namanya SPP di Unindra, kemudian kan sistemnya ISIKA kan sering error dan kalian harus membuktikan bahwa kalian itu sudah membayar tapi di ISIKA masih ada tagihannya. Nah itu ilustrasinya SSP seperti itu. Jadi bukti penyetoran itu kalian apa namanya tunjukkan ke bagian keuangan kayak gitu. Itu ilustrasinya SSP di dalam perpajakan itu kayak gitu. Nah, sekarang tempat pembayaran atau penyetoran pajak itu di mana ya? Tadi di bank atau yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sama kantor pos ya. Lewat kantor pos itu bisa membayar pajak lewat kantor pos. Bukan hanya di KPP saja ya. Itu SSP. Nah, jangka waktunya SSP kapan? SSP itu banyak pasal ya, pembayaran massa ya, jangka waktu pembayaran, maksudnya ini pembayaran ini ya, pembayaran pajak atau penyetoran pajak ya. Pembayaran pajak itu tadi untuk SPT sudah dijelaskan juga. Ini ada beberapa, misalkan seperti PPh pasal 4 ayat 2 itu dipotong oleh pemotong PPh paling lambat itu 10 bulan kayak gitu. Jadi setiap jenis pajak ya, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai PPN, pajak barang mewah, pajak impor, pajak ekspor, itu penyetorannya itu beda-beda jangka waktunya. Itu kalau kalian baca itu ada di bukunya ini nih sudah. Oh belum ya. Ada di bukunya Mardiasmo itu sebenarnya. Nah ini nih. Ada di bukunya Mardiasmo halaman 48 itu lengkap dijelaskan ya gitu. Jadi kapan sih PPN itu disetor, masanya kapan, terakhirnya kapan itu ada. Nah kemudian untuk jangka waktu pembayaran yang kedua itu ada STP. STP itu surat ketetapan pajak ya. Itu ada SKPKB juga. SKPKBT itu ketika misalkan pajak kita itu ada yang kurang bayar atau lebih bayar atau sudah kita itu sudah lunas itu apa namanya dari KPP itu bisa menerbitkan salah satu surat ini. Itu tambahan jumlah pajak itu harus disetor. Jadi ketika KPP itu mengeluarkan surat ini, itu jangka waktunya itu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya ini, surat STP, SKP, KB kayak gitu. Terus kekurangan pembayaran pajak dari SPT tahunan, ketika kita kurang bayar pajak itu harus dibayar lunas itu sebelum SPT tahunan berikutnya itu disampaikan kayak gitu. Nah, apabila itu salah satu mengalami keterlambatan penyetoran akan dikenakan sanksi 2% per bulan. Ya, dari semuanya ini kalau terlambat menyetor itu akan dikenakan sanksi 2% per bulan.
Kalau misalkan saya itu terlambatnya 1,5 bulan, Pak, itu ngitungnya gimana? Dihitung full 2 bulan, jadi bukan 1,5 bulan tidak ada. Jadi full 1 bulan. Kalau terlambatnya 1 hari gimana, Pak? Tetap dihitung 1 bulan. Ya, jadi sudah terlambat 1 bulan, terus kemudian belum membayar tanggal 1-nya, misal tanggal 1 bulan berikutnya baru membayar, itu sudah dianggap 1 bulan, kayak gitu. Dianggap 2 bulan, ya, dianggap 2 bulan. Jadi 2% per 2 bulan itu keterlambatan kalian. Nah, kalau misalkan pembayaran atau penyetorannya itu tutup, Pak, harinya tutup, itu bisa dilakukan di hari kerja berikutnya, ya, itu. Itu untuk penyetoran surat-surat itu tadi. Terus menunda atau mengangsur pembayaran ketetapan pajak atau SKP itu kalau menunda atau mengangsur itu nanti akan diterbitkan yang namanya STP, SKP KBT, SKP, SKPKB kayak gitu ya. Terus lama pengajuannya berapa? Maksimal 9 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Maksudnya lama ketika kita, loh saya belum punya uang, saya ingin menunda dulu deh atau mengangsur deh kayak gitu. Itu maksimal itu 9 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Ya, itu. Nah, kalau sudah lebih dari 9 hari gimana, Pak? Tidak dilayani, biasanya ditolak, ya, ditolak. Terus syaratnya apa? Syaratnya ketika kita ingin menunda atau mengangsur pembayaran pajak, itu ada jaminannya, ya. Tidak serta-merta kita datang, kemudian saya ingin menunda dulu pembayarannya, nggak punya uang. Nah, itu harus ada jaminannya. Kayak kita kredit di bank, itu ada jaminannya. Lah, jaminannya apa? Kalau di pajak, itu jaminannya garansi bank, surat atau dokumen harta bergerak, gitu. Ada sertifikat tanah, kayak gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai jaminan. Terus nanti DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu menetapkan atau memutuskan ya, menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak. Misalkan kita ingin menunda. Nah, menunda itu misalkan kita pajaknya itu misalkan ya 2 juta. Nah, oleh DJP itu ditundanya itu ditunda 2 juta seluruhnya, atau 1 jutanya harus bayar dulu, 1 jutanya bisa ditunda, atau misalkan 1,5 jutanya bisa ditunda dulu, yang harus bayar 500.000 dulu kayak gitu. Jadi itu tergantung dari keputusan DJP-nya. Apabila tidak ada balasan dari DJP, kita sudah melengkapi persyaratannya, jaminannya sudah ada, kita sudah mengajukan sebelum 9 hari, tapi oleh DJP itu tidak ada balasan, apakah penundaan kita atau pengangsuran kita itu di ACC itu dianggap permohonan kita itu disetujui seluruhnya. Ya, misalnya kita bayar pajaknya 2 juta, tapi kita ingin menunda dan mengangsur, tapi sampai maksimal 7 hari ya, maksimal 7 hari kerja ini tidak ada balasan dari DJP, berarti DJP sudah menganggap permohonan kita itu menyetujui penundaan kita itu atau pengangsuran kita kayak gitu. Itu untuk pembayaran pajak. Terus SPT tadi sudah dijelaskan, saya tidak menjelaskan lagi ya. SPT sudah dijelaskan tadi. Terus sanksinya tadi sudah. SKP sekarang. SKP itu surat ketetapan pajak, disingkat SKP. SKP itu apa sih? Surat ketetapan yang meliputi 4 jenis. Ya, jadi SKP ini meliputi 4 jenis. Jadi ada SKP-KB, SKP-KBT, SKP-LB, sama SKPN. Nah, SKP-KB itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi ketika kita membayar pajak ternyata masih ada yang kurang kayak gitu, berarti DJP itu bisa mengeluarkan SKP-KB. Terus ketika kita sudah ternyata DJP sudah mengeluarkan SKP-KB, kemudian kita sudah membayar kekurangannya nih, tapi DJP itu hasil pemeriksaan, hasil penyidikan menemukan bahwa kita itu punya harta lagi atau kita punya usaha lagi, tapi belum tercover di dalam SKP-KB. Berarti si DJP itu bisa menerbitkan lagi, tapi bukan namanya SKP-KB, tapi SKP-KBT. Jadi lanjutan dari SKP-KB yang belum tercover di sini, kayak gitu. Makanya di sini surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Tambahan di sini berarti apa yang belum tercover di dalam
SKP KB kayak gitu. Terus ke surat ketetapan pajak lebih bayar kita kadang juga, tapi ini jarang sih ya. Kebanyakan kalau nggak SKP KB ya SKP KBT. Kalau SKP LB itu berarti surat ketetapan pajak lebih bayar, berarti kita membayar pajaknya itu ada kembalian lah. Kalau kita beli barang itu ada kembalian. Nah, kembalian itulah ilustrasi dari SKP LB itu berarti ada nominal, beberapa nominal yang harus dikembalikan ke kita gitu. Itu wajib itu. Jadi bayar pajak itu harus pas 50 rupiah ya dihitung 50 rupiah kayak gitu. Jadi harus pas. Kalau ada kelebihan dikembalikan dan disertai surat SKP LB dari DJP. Kayak gitu. Terus surat ketetapan pajak nihil itu kayak surat setoran pajak. Jadi kita sudah membayar pajak, kita pajaknya sudah lunas kayak gitu loh. Jadi tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan bayar kayak gitu. Jadi makanya di sini nihil. Ya, itu nihil. Ini sama kayak SSP, surat setoran pajak. Jadi kayak kita sudah tidak memiliki tanggungan kurang bayar atau lebih bayar kayak gitu. Jadi yang sering terjadi itu antara dua ini, SKP EKB sama SKP KBT kayak gitu. Kadang orang Indonesia kan apa ya, males ya, bukan males ya, tidak tepat waktu kayak gitu loh. Berarti sering terjadi di sini. Jadi sering DJP itu mengeluarkan surat SKP KB dan SKP KBT kayak gitu. Itu untuk SKP, jenis SKP ya. Fungsinya apa? Fungsi jenis SKP untuk SKP KB dan SKP KBT itu sama fungsinya. Koreksi atas jumlah terutangnya menurut SPT-nya. Terus sarana untuk mengenakan sanksi ya, sanksi. Jadi ketika kita kurang bayar itu dikenakan sanksi. Terus alat untuk menagih pajak ya, menagih pajak yang kurang bayar. Kemudian kalau yang lebih bayar itu fungsinya untuk mengembalikan. Nah, mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Kalau yang nihil, kalau kita sudah tidak punya kelebihan dan tidak punya kekurangan pajak, berarti ya alat sarana untuk memberitahu bahwa tidak ada pajak yang terutang yang harus dibayar lagi kayak gitu. Ya, itu. Terus penerbitannya kapan? Penerbitan SKPKB, SKPKBT itu 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, tapi sebelum 5 tahun apakah bisa Pak DJP itu mengeluarkan SKPKB, SKPKBT dan lain sebagainya tadi bisa. Ya, jadi 5 tahun, kalau secara teori itu 5 tahun, secara aturan, tetapi DJP itu bisa mengeluarkan sebelum 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Ya, atau lebih dari 5 tahun, kayak gitu. Itu untuk surat SKPKB, SKPKBT itu juga sama 5 tahun juga. SKPLB dan SKPN ini juga sama, 5 tahun juga penerbitannya. Jadi surat ketetapan pajak itu diterbitkan setiap 5 tahun sekali, tapi bisa lebih atau bisa kurang, kayak gitu. Terus sekarang surat tagihan pajak atau STP. STP itu ya surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi. Jadi tagihan disertai sanksi kayak gitu. Kalau surat pemberitahuan STP tadi STP, surat pemberitahuan kan STP tadi, itu sama juga untuk menagih pajak tapi tidak disertai sanksi. Ya bedanya di situ. Jadi STP untuk itu tagihan pajak dan dikenai sanksi, ada sanksinya, administrasinya dan dendanya itu berapa. Kalau STP tadi surat pemberitahuan itu tidak ada sanksinya. Cuman pemberitahuan saja kamu harus bayar tanggal ini dengan jumlah segini kayak gitu. Tapi kalau telat baru DJP itu mengeluarkan yang namanya STP ya itu. Kekuatan hukumnya itu sama dengan SKP surat ketetapan pajak ya. Sifatnya memaksa juga, fungsinya sebagai koreksi juga. Ada nggak sih kekurangan pajak kayak sanksinya berapa kayak gitu. Itu STP. Sama kayak surat pemberitahuan STP, tapi kalau STP ini disertai sanksi, kalau surat pemberitahuan SPT itu tidak ada sanksinya, cuman jumlah pajak yang harus kita bayar gitu. Ya, penerbitannya ya untuk PPh dalam tahun berjalan, dari hasil penelitian itu kurang bayar kayak gitu. Jadi ada beberapa pajak yang belum dibayar, maka DJP bisa mengeluarkan yang namanya STP kayak gitu. Sanksinya apa? Sanksinya 2%. 2% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar kayak gitu.
Sama sebenarnya STP ini kayak SKP, surat ketetapan pajak itu sama. Ya sama, tapi namanya saja yang beda. Tapi antara bedanya STP dengan surat pemberitahuan SPT, STP sama SPT ya hampir sama namanya. Cuma dibalik saja T sama P-nya. Itu kalau STP tadi seperti saya jelaskan ada sanksi administrasi di dalam STP. Kalau SPT tidak ada sanksi, cuma nominal pajak yang harus dibayar gitu. Nah, selesai. Itu untuk jenis surat di dalam perpajakan ya. Itu jenis suratnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di grup WA ya. Mungkin hanya itu Zoom meeting hari ini ya. Silahkan untuk kelompok pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi di grup WA ya. Dan nanti untuk kelompok pertama hasilnya silahkan nanti saudara ketik ya. Saudara ketik nama, pertanyaan, jawaban dikirimkan ke saya ya, dikirimkan ke saya. Itu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok yang bertanya tidak perlu, cukup bertanya saja. Gitu. Oke, terus untuk minggu depan karena itu ada pajak penghasilan umum, ya tidak ada presentasi, jadi tidak perlu menyiapkan PPT untuk pertemuan 3 loh ya. Untuk pertemuan 3 tidak perlu menyiapkan PPT, tetapi saya ingin memberi tugas kepada setiap kelompok, ya kelompoknya tetap membuat mind mapping. Ya, membuat mind mapping terkait materi pertemuan 3 pajak penghasilan umum. Ya, mind mapping. Ya, jadi terserah mau dibuatnya itu di kertas folio bergaris atau HVS atau kertas buffalo, terserah pokoknya minggu depan dikumpulkan mind mapping-nya terkait materi penghasilan umum ya, pajak penghasilan umum, dirangkum saja ya, poin-poinnya saja ya, dibuat mind mapping. Penilaiannya, tugas dari mind mapping pertemuan 3 itu penilaiannya yang pertama itu terkait kelengkapan kelengkapan materi yang kalian buat di mind mapping itu ya. Yang pertama itu, dan bisa dibaca jelas. Ya, ketika kalian foto kemudian kalian kirimkan ke saya, itu bisa dibaca jelas ya. Terus kemudian estetika ya, estetika dalam membuat mind mapping. Jadi ditulis tangan ya. Silakan, ini kelompok, tugas kelompok ya, tugas kelompok singkat-singkat saja, jangan dijelaskan detail ya, tapi bisa dibaca gitu ya. Jadi penilaiannya itu estetika, pembuatan mind mapping itu sama kelengkapan isi materinya gitu. Terus perkuliahan minggu depan gimana Pak? Perkuliahan minggu depan tidak Zoom, jadi saya akan merekam presentasi saya sendiri, kemudian silakan kalian tonton presentasi saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Itu untuk khusus pertemuan 3 minggu depan. Ya, itu. Terus pertemuan 4 gimana Pak? Nanti minggu depan akan saya umumkan lagi pertemuan 4 nanti kayak gimana konsepnya. Paham? Mengenai tugas paham? Kalau belum paham silakan ditanyakan. Pak, Paham, Pak. Pak. Itu berarti dikumpulinya langsung, Pak? Minggu depan. Atau tetap enggak? Maksudnya itu dikumpulinya tetap di foto atau langsung dikumpulin gitu, Pak? Di foto saja. Hard copy atau soft copy? Soft aja, di foto. Baik, Pak. Mau di foto atau mau di scan, terserah lah. Pokoknya jelas ketika dikirimkan ke saya itu saya bisa melihat jelas itu. Baik, Pak, baik. Itu. Ada lagi mengenai tugas? Bapak mau nanya. Silakan. Tugasnya itu kan pajak penghasilan umum ada perhitungannya. Itu harus ditulis juga atau enggak? Oh, enggak usah. Cuman teorinya saja. Untuk perhitungannya ya, nanti baik. Saya jelaskan hasil record saya ya untuk perhitungannya. Ada lagi? Iya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Silakan untuk kelompok pertama dijawab di grup WA ya, di grup WA. Kalau misalkan yang bertanya tadi belum jelas, silakan disanggah juga di grup WA ya. Jadi
saat ini sampai jam 3 nanti diskusinya mengenai pertanyaan ini, atau bolehlah bertanya yang lain, yang apa yang saya sampaikan tadi juga boleh, silahkan ya. Tapi gantian ya, biar tidak bingung membacanya di grup WA ya. Itu. Tapi saya serahkan ke kelompok 1 untuk menjawab dulu. Untuk di grup WA ya. Untuk di Zoom meeting saya akhiri dulu. Silahkan beralih ke grup WA. Selamat bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.